Selamat sore teman-teman. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya mau ngirim pesanan ke customer. Ini ngirim 5 ekor kambing Jawa Randu, 5 ekor kambing peranakan etapa kali gesing. Nanti domba garutnya 5, domba gibasnya betina 5, sama jantan merino 1, sama bibit macam-macam teman-teman. Ada alpokat, ada kaliandra, ada pisang, ada juga nanti mesin chopper teman-teman. Nah, itu mesin choppernya udah siap. Nah, kali ini saya mau mereview soal kendaraan untuk pengiriman teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini truk ini untuk kirim bisa ke luar Jawa. Saya terjauh pernah kirim itu ke Gorontalo Utara teman-teman, pakai truk seperti ini. Ini truk khusus ternak ya teman-teman. Truk khusus ternak, krunya pun kru khusus ternak. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau nanyain ke drivernya. Oh, ini jantan crossburnya teman-teman. Munggah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini drivernya, namanya Mas Wanto. Ini mitra saya sudah dari 5 tahun nih Mas. Ya, 5 tahun Mas. Mas Wanto, Ya. menawi badhe kalau mau kirim kambing atau domba itu apa aja Mas yang perlu disiapke Mas? Untuk surat-surat itu surat keterangan kesehatan hewan, terus pakan-pakan untuk Di perjalanan ya Mas, selama di perjalanan ya Mas. Oke, Mas Wanto, kalau mau kirim keluar Jawa itu kan lebih ribet urusannya Mas Wanto dibanding ngirim sesama Jawa Mas Wanto. Suratnya apa aja yang perlu disiapkan Mas Wanto? suratnya. Kalau untuk itu yang penting SKKH Dari pihak pengirim itu ada surat keterangan kesehatan hewan, terus uji lab untuk RBT ya Mas. Rekomendasi dari dinas pengirim. Kalau mau luar Jawa berarti rekomendasi dari dinas peternakan kabupaten dan provinsi ya Mas. Ya. Kalau dari pihak penerimanya nanti bikin surat, namanya surat apa Mas? Rekomendasi barang masuk. Oh, surat rekomendasi kedatangan ternak teman-teman. Jadi pertama yang diurus surat rekomendasi kedatangan ternaknya dulu teman-teman. Nah, surat rekomendasi kedatangan ternak ini nanti untuk ngurus dari pihak pengirim. Jadi ini semua untuk syarat di karantina ya Mas. Iya, betul Mas. Mas, apa Mas keseruan ngirim ke luar Jawa? Mas Wanto kan wis saking seringnya ngirim orderan saya ke luar Jawa Mas. Serunya itu gini Mas, seperti kadang berjalan Mas. Seperti kadang berjalan ya. Tetap ngarit Mas di jalan itu. Tetap ngarit. Ya, waktunya ngasih makan kambing ya kita ngerumput dulu. Oh, ngerumput dulu. Sama aja Mas. Nanti di tiap perjalanan ada timnya ya Mas, yang kan kalau misalnya kayak kemarin tahun lalu kirim ke Karo itu berapa hari Mas? Karo itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi di kota mana berhenti sudah ada yang nyiapin pakannya hijauan ya Mas. Iya, betul Mas. Wah, mantep Mas. Yang ngirim kambing domba seperti ini kan bukan sekedar bisa nyopir, bisa ngenai truk, kan nggak sekedar seperti itu ya Mas. Iya Mas, betul Mas. Jadi harus tahu cara ngobati hewan kalau nanti agak lemes atau apa, nyuntik segala macam ya Mas. Iya, betul Mas. Nah ini teman, ini pengalaman saya dan Mas Wanto ngirim ke mana-mana. Saya kalau paling barat, paling jauh baru ke Karo ya Mas. Kalau ke daerah utara baru ke Gorontalo Utara. Nah, rencana tahun ini ngirim ke wilayah timur, ke Kupang teman-teman. Nah, ada juga permintaan ngirim ke Kalimantan Utara. Mas, dulu pas ke Gorontalo itu berapa hari Mas? Gorontalo Utara itu Perjalanan 9 hari Mas. 9 hari nggih Mas, bawa 75 ekor, mati 1 kalau nggak salah nggih. Iya Mas, betul. Nggih. Ya. Nah, mati 1 pun itu pun karena diseruduk temennya di dalam bak ya Mas. Iya. Oke. Mas, kalau perjalanan jauh gitu treatmentnya sesudah ternaknya diterima diapain Mas? Itu dikasih makan dulu Mas. Terus dikasih itu
air gula nih. Mas. Air gula supaya energinya pulih ya Mas. Nah ini teman-teman, ini kalau kirim ternak memang tidak bisa sembarangan, memang hanya orang-orang khusus teman-teman. Salah satunya Mas Wanto ini yang memang memang terkondisikan untuk ngirim ternak. Nah, ini salah satu armadanya Mas Wanto. Nah ini sebelum naik pun sudah kita treatment teman-teman, kita suntik vitamin segala macam. Nanti biasanya kita bawakan juga Super Tetra, ini nyebut merek teman-teman, untuk ngolesi mata, karena di perjalanan biasanya ya Mas, kalau di perjalanan biasanya iritasi mata ya Mas, iritasi mata nanti biasanya kambing dombanya kayak beleken gitu-gitu ya Mas. Nah ini teman-teman, ini keseruannya kalau mau kirim. Jadi kirim seperti ini sebenarnya kalau mau dibilang sederhana ya sederhana, kalau mau dibilang rumit ya itu memang seninya teman-teman, seninya orang ngirim ternak teman-teman. Nah Mas, ini tujuan ke Subang ya Mas? Mas kalau ke Subang semalam nyampe ya Mas? Nyampe teman-teman. Jadi kalau hanya wilayah Jawa teman-teman, ini semalam nyampe. Mas kalau ke Sumatera pelabuhannya mana Mas? Merak Bakauni Mas. Merak Bakauni. Kalau ke Sulawesi, Kalimantan gitu pelabuhannya? Perak Balikpapan, terus dari Balikpapan ganti kapal Mas. Oh, oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kenapa kok ongkos ngirim ke ternak keluar Jawa itu mahal, karena memang biaya di perjalanannya nggak murah ya Mas. Kalau karantina di Perak berapa Mas per ekornya? Per ekor itu biasa kena 95.000 Mas. 95.000 teman-teman. Itu untuk lab antrak teman-teman. Jadi memang nanti benar-benar dites teman-teman, sehingga ternaknya ini sehat sampai kota tujuan. Oke teman-teman, ini kita izin sebentar naikin ya. Nah, loading dulu ya teman-teman. Teman-teman, ini truk ini sub 2. Biasanya ada yang sub 3 teman-teman. Jadi kalau domba itu bisa sampai 120 ekor domba-domba yang lokal. Tapi kalau kambing-kambing seperti ini 100 ekor teman-teman. Nah ini kalau perjalanan jauh kita memang rekomendasikan pakai truk supaya goncangan di jalan lebih nyaman teman-teman. Ini domba gibasnya, rencana mau di breeding di Subang teman-teman. Ini jenis domba gibas yang dan Garut yang siap kawin, darah-darah siap kawin teman-teman. Ini tadi sudah di treatment, disuntik segala macam, jadi sudah diberikan makan, jadi di perjalanan nyaman. Nah teman-teman, kalau pakai truk seperti ini nanti cenderungnya kambing atau dombanya itu dibopong teman-teman, dan itu sebenarnya SOP yang pas. Jadi kalau naikin kambing atau domba ke armada itu memang tidak boleh dijambak teman-teman. Kalau dijambak nanti memar teman-teman, di bawah kulit itu memar. Memarnya sembuhnya lama, sekitar 1 mingguan lebih teman-teman. Nah ini yang paling benar memang dibopong seperti ini teman-teman. Nah, ini dibopong. Jadi kalau dibopong dia nanti tidak begitu stres teman-teman. Ini jenis pisang raja teman-teman. Customer ini ngorder 100 batang dongkelan. Ini tingginya bervariasi, ada yang sudah siap bunga, ada yang masih 50 cm gitu. Ini dari kebun saya langsung teman-teman. Nah kebunnya ada di belakang. Ini memang saya spesialis nanemnya pisang raja. Dan ini nanti bawa juga alpukat teman-teman. Ini alpukat selain diambil buahnya, daunnya juga bagus untuk
induk menyusui teman-teman, alpukat. Ini kita taruh di box buah. Terus ada juga kaliandra teman-teman, kaliandra. Indigo veranya kemarin sudah ngorder. Nah, ada juga kita ready seperti durian teman-teman. Nah, ini penampakan dari sampingnya ternaknya teman-teman. Ini kalau 3 sap, ini lubangnya, ini lubang sampingnya ini ya 3 teman-teman, 3. Ini kalau perjalanan jauh biasanya yang paling atas itu isinya pakan kering teman-teman. Pakan kering entah misalnya renteng kacang hijau, kulit kedelai ataupun konsentrat teman-teman. Nah, dan nanti di depan itu isinya perlengkapan obat-obatan. Jadi setiap beberapa jam itu berhenti, kernet sama drivernya turun, ngecek kondisi segala macam. Kalau ada yang lemes biasanya langsung diantisipasi, diobati teman-teman. Lemes di perjalanan langsung diobati. Ini bibit pisangnya mulai dinaikkan. Ini fresh teman-teman. Jadi kita dongkelnya sehari sebelum dikirim. Jadi di sana nanti masih segar, tinggal dicelup di ZPT, misalnya air bawang merah gitu, terus nanti langsung ditanam teman-teman. Dulu pernah saya ngirim 1000 pohon pisang raja ke daerah Ciwidey, ke salah satu pejabat TNI teman-teman, untuk ditanam di sana. Itu kalau 1000 itu full muatan teman-teman, 1000 full muatan truk ini 1000 batang. Ini pisang raja ini memang bagi saya ini pisang legend teman-teman. Dia bukan pisang yang ibarat kata pisang ngetren gitu, bukan, tapi dia lebih ke legend teman-teman. Legend itu sepanjang masa ada peminatnya. Kalau di daerah-daerah yang kebanyakan ada orang Jawanya, biasanya sudah sangat identik dengan pisang raja teman-teman. Nah, entah itu untuk acara gendurian atau hanya untuk disantap di meja makan gitu, karena memang lidahnya orang Jawa sudah nyaman dengan pisang raja teman-teman. Ini alpukatnya teman-teman, alpukat aligator dan Mickey. Ini kalau di box gini teman-teman, posisi polybagnya nanti aman, karena misalnya ada goncangan lubang di jalan segala macam, dia nggak roboh posisi polybagnya teman-teman. Kalau untuk bibit-bibit yang lain jumlah banyak pun kita pasti masukkan ke dalam box kayu bekas buah seperti ini teman-teman. Ini untuk mesin choppernya teman-teman, yang medium. Nanti bisa ngecover ternak sampai 500 ekor. Ini choppernya. Choppernya juga berangkat. Nah, ini yang di karung-karung ini bibit teman-teman, bibit pakcong. Nanti ke Subang, ke Subangnya 1.500, ke Cirebonnya 5.000. Kalau ada teman-teman yang mau order, itu bisa kita kolektif teman-teman. Jadi nanti kirimnya bisa berbarengan seperti ini. Jadi ongkos kirimnya lebih murah dan lebih cepat karena dikirim langsung ke alamat teman-teman. Ini lebih cepat teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman. Ini yang terakhir, mesin chopper tinggal diangkat. Ini agak berat teman-teman.
bukan agak berat tapi berat banget. berlima ngangkatnya. Nah, udah naik teman-teman. Nanti tinggal ditali teman-teman supaya nggak goyang. Ini crossburnya tadi teman-teman. Ini crossbur. Yang ini yang kambing perenakan Eta Mekar Gesing Doro. Yang ini yang Jawa Randu. Nah, ini nanti pejantannya. Ini pejantan muda. Pejantan muda calon jumbo teman-teman. Ini crossbur F3. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video kami. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar terus, sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Semangat, sukses selalu untuk kita semua.